Berpikirlah seperti para rasul. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Kisah Para Rasul 8 ayat 14. Dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 14, para rasul di Yerusalem menerima kabar bahwa Samaria telah menerima firman Tuhan. Segera, mereka mengutus Petrus dan Yohanes untuk melayani mereka. Para rasul ini memiliki pola pikir yang luar biasa yang patut kita teladani. Bagi mereka, Samaria adalah milik mereka karena firman Allah telah berakar di sana. Pahami bahwa tidak semua orang di Samaria telah menjadi orang Kristen, tetapi benih firman telah ditaburkan, dan dasar rohani telah diletakkan. Akibatnya, para rasul menganggap Samaria diambil alih oleh Injil. Ketika Petrus dan Yohanes tiba di Samaria, hal pertama yang mereka lakukan serupa dengan apa yang dilakukan Paulus setelah dia melakukan perjalanan ke Efesus dalam Kisah Para Rasul 19. Mereka melayani orang-orang untuk menerima Roh Kudus. Bacalah Kisah Para Rasul 8 ayat 14-15. Kita harus memiliki mentalitas yang sama dengan para rasul. Keyakinan mereka berasal dari kata-kata Yesus, yang mengibaratkan kerajaan surga dengan biji sesawi yang tumbuh menjadi tanaman yang menjulang tinggi, melebihi yang lainnya. Pertumbuhannya tidak dapat dihentikan, Lukas 13 ayat 18-19. Begitu firman Allah ditanamkan di suatu tempat, baik itu kota, desa, komunitas, negara, atau bangsa, para rasul tahu bahwa mereka telah mengambil alih tempat itu. Mereka tahu apa yang harus dilakukan dengan firman di tempat-tempat seperti itu. Kita perlu merebut kota dan komunitas dengan Injil. Berpikirlah seperti para rasul, mengadopsi pola pikir mereka. Berpikirlah seperti Paulus, yang, ketika dia tiba di Efesus, tahu bahwa dia tidak hanya menaklukkan tempat itu tetapi juga wilayah-wilayah di sekitarnya. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, aku berterima kasih kepadamu karena mempercayakan kepadaku tanggung jawab ilahi untuk menjangkau mereka di duniaku dan di negeri-negeri yang jauh dengan pesan Injil. Terang Injilmu yang mulia yang kubawa menghalau kegelapan di hati orang-orang yang belum bertobat, menghancurkan belenggu kejahatan, dan menegakkannya dalam kebenaran-Mu. Sesungguhnya, firman berlaku di kotaku, dan daerah sekitarnya, dalam nama Yesus. Amin. Ayat renungan hari ini terdapat dalam Matius 28 ayat 19-20, Markus 16 ayat 15. Kami yakin Anda telah diberkati dengan renungan Rhapsody of Realities hari ini. Bagi siapapun Anda yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidupmu, silahkan mengucapkan doa berikut ini bersama-sama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku datang kepadamu dalam nama Yesus Kristus. Firman-Mu mengatakan, barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Aku meminta Yesus masuk dalam hatiku menjadi Tuhan bagi hidupku. Aku telah menerima hidup yang kekal dalam rohku dan sesuai dengan Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Aku menyatakan bahwa aku telah diselamatkan. Aku lahir kembali, aku adalah anak Tuhan. Sekarang aku memiliki Yesus yang tinggal dalamku, dan lebih besar roh yang ada dalamku daripada yang ada dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 4. Saat ini dengan sadar aku berjalan dalam kehidupan yang baru dalam Yesus Kristus. Haleluya! Selamat! Sekarang Anda telah menjadi anak Tuhan. Untuk menerima informasi lebih bagaimana Anda dapat bertumbuh sebagai seorang Kristen, silahkan hubungi kami di alamat di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati.